Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita ketemu lagi nih di pembahasan materi PI dan Budi Pekerti. Kali ini kita akan membahas mengenai materi kelas 12 SMA Sederajat, bab 9 tentang ijtihad. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian ijtihad. Ijtihad adalah bersungguh-sungguh dalam mencurahkan segala pikiran untuk menetapkan suatu hukum dan dalam praktiknya dimanfaatkan untuk sesuatu yang sulit dan memberatkan. Imam Al-Ghazali mendefinisikan ijtihad itu ialah usaha sungguh-sungguh dari seorang mujtahid dalam rangka mengetahui atau menetapkan tentang hukum-hukum syariah. Ijtihad adalah suatu alat untuk menggali hukum Islam, dan hukum Islam yang dihasilkan dengan jalan ijtihad statusnya adalah zonni. Zonni artinya adalah pengertian yang berat kepada benar, dengan arti kata mengandung kemungkinan yang salah. Adapun ijtihad menurut usul fikih adalah istifrogul faqih al-wus'a li tahsili dhanni bihukmin syar'iyyin. Artinya, pencurahan kemampuan secara maksimal yang dilakukan oleh faqih atau mujtahid untuk mendapat zon atau dugaan kuat tentang hukum syar'i. Selanjutnya adalah urgensi dan kedudukan ijtihad. Setiap muslim pada dasarnya diharuskan untuk berijtihad dalam semua bidang hukum syariah, asalkan dia sudah memenuhi syarat dan kriteria seseorang mujtahid. Para ulama membagi hukum melakukan ijtihad menjadi 3 bagian. Yang pertama ada wajib ain, bagi orang yang diminta fatwa hukum mengenai suatu peristiwa yang terjadi dan dia khawatir peristiwa itu akan lenyap tanpa ada kepastian hukumnya, atau ia sendiri mengalami suatu peristiwa dan ia ingin mengetahui hukumnya. Yang kedua wajib kifayah, bagi orang yang diminta fatwa hukum yang dikhawatirkan lenyap peristiwa itu, sedangkan selain dia masih terdapat para mujtahid lainnya. Maka apabila kesempatan mujtahid itu tidak ada yang melakukan ijtihad, maka semua berdosa. Tetapi bila ada seseorang dan mereka memberikan fatwa hukum, maka gugurlah tuntutan ijtihad atas diri mereka. Dan yang ketiga sunnah, apabila melakukan ijtihad mengenai masalah-masalah yang belum atau tidak terjadi. Jadi pada intinya, hukum melakukan ijtihad ini ada 3, yang pertama wajib ain, yang kedua wajib kifayah, dan yang ketiga sunnah. Selanjutnya adalah urgensi upaya ijtihad dapat dilihat dari fungsi ijtihad itu sendiri, yaitu yang pertama fungsi al-ruju' atau kembali, mengembalikan ajaran-ajaran Islam kepada Al-Quran dan Sunnah dari segala interpretasi yang mungkin kurang relevan. Yang kedua fungsi al-ih atau kehidupan, menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai dan semangat Islam agar mampu menjawab tantangan zaman. Dan yang ketiga fungsi al-inabah atau pembenahan, yaitu membenahi ajaran-ajaran Islam yang telah diijtihad oleh ulama terdahulu dan dimungkinkan adanya kesalahan menurut konteks zaman dan kondisi yang dihadapi. Selanjutnya di sini ada syarat-syarat menjadi mujtahid. Yang pertama ada syarat-syarat umum, diantaranya baligh, berakal, sehat jasmani dan rohani, kuat daya nalarnya, dan benar-benar beriman. Kemudian ada syarat pokok, yang pertama memahami tentang Al-Quran, mengerti tentang sunnah, mengetahui ilmu dirayah hadis, mengetahui hadis yang nasih dan mansuh, dan yang terakhir mengetahui maksud-maksud hukum. Selanjutnya ada syarat-syarat penting, diantaranya menguasai bahasa Arab, mengetahui asbabun nuzul, mengetahui usul fikih, dan mengenal manusia dan kehidupan sekitarnya. Adapun syarat-syarat pelengkap diantaranya mengetahui asbabul wurud hadis, mengetahui hal-hal yang diijmakan dan yang diikhtilafkan, dan bersifat adil dan takwa. Selanjutnya kita akan membahas masalah-masalah ijtihadiyah. Masalah-masalah ijtihadiyah terbagi menjadi 2, ada masalah qot'iyah dan masalah-masalah yang telah diijmakan oleh ulama. Masalah qot'iyah yaitu masalah yang sudah ditetapkan hukumnya dengan dalil-dalil yang pasti, baik melalui dalil naqli maupun akli. Masalah-masalah yang telah diijmakan oleh ulama mujtahidin dari suatu masa, demikian pula lapangan hukum yang bersifat ta'abbudi atau ghairu ma'kulil makna,
atau akal manusia tak akan mampu mencapainya, di mana kualitas ilat hukumnya tidak dapat dicerna dan diketahui oleh akal mujtahid. Adapun masalah-masalah yang dapat diijtihadkan antara lain masalah zonniyah, yaitu masalah-masalah yang hukumnya belum jelas dalil nasnya, sehingga memungkinkan adanya wilayah ijtihad dan perbedaan pendapat. Masalah zonniyah terbagi menjadi dua macam. Yang pertama masalah yang tidak berkaitan dengan akidah keimanan seseorang, dan yang kedua aspek amaliyah yang zonni, yaitu masalah yang belum ditentukan kabar dan kriterianya dalam nas. Wilayah ijtihadiyah hanya sebatas pada masalah yang hukumnya ditunjukkan oleh dalil zanni, kemudian dikenal dengan istilah masalah fikih, dan masalah hukumnya sama sekali tidak disinggung oleh Al-Quran, sunnah, maupun ijma'. Hal ini merupakan masalah baru dan hukum baru. Dengan demikian, apabila ijtihad ini bertentangan dengan nas, maka ijtihad itu batal, karena tidak boleh ijtihad bertentangan dengan nas. Maksudnya nas di sini itu adalah Al-Quran dan hadis. Selanjutnya adalah penyebab terjadinya perbedaan ijtihad. Yang pertama, berbeda tanggapan terhadap hadis. Yang kedua, berbeda tanggapan tentang ta'arud atau pertentangan antara dalil dan tarjih, menguatkan satu dalil atas dalil lainnya, dan yang ketiga perselisihan tentang ilat dari suatu hukum. Adapun di sini terdapat bentuk-bentuk ijtihad. Yang pertama ada ijma'. Ijma' adalah kesepakatan mujtahid tentang hukum syara dari suatu peristiwa setelah Rasul wafat. Sebagai contoh adalah setelah Rasul meninggal diperlukan pengangkatan pengganti beliau yang disebut dengan khalifah. Maka kaum muslimin pada waktu itu sepakat mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah pertama. Yang kedua, qiyas. Qiyas adalah menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar nasnya dengan cara membandingkan dengan suatu kejadian yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas karena ada persamaan ilat, sifat atau sifat. Di antara kejadian atau peristiwa itu contohnya adalah narkotika yang dikiaskan kepada meminum khamr, karena sama-sama memabukkan. Kemudian yang ketiga, ada maslahah mursalah. Maslahah mursalah adalah suatu kemaslahatan di mana syar'i tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisir kemaslahatan itu dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuan atau pembatalannya. Dan yang keempat, ada uruf. Uruf itu menurut bahasa berarti kebiasaan, sedangkan menurut istilah sesuatu yang telah dikenal orang banyak dan menjadi tradisi mereka. Dan tentunya tradisi di sini adalah kebiasaan yang tidak dilarang. Contohnya adalah saling pengertian manusia terhadap jual beli dengan cara saling memberikan tanpa adanya sigot lafdiyah. Baik, pembahasan kita kali ini mengenai ijtihad cukup sekian ya. See you and thank you. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.